Selamat belajar, welcome to Science Live Class, ayo belajar. Oke, sobat belajar, tahu nggak nih kalau misalnya terjadi kebakaran, kira-kira siapa ya yang pertama kali dihubungi? Ya benar, itu adalah pemadam kebakaran. Nah, sobat belajar tahu nggak sih kenapa kita harus segera menghubungi pemadam kebakaran kalau misalnya kira-kira nih terjadi kebakaran? Nah, hal ini dikarenakan pemadam kebakaran memang tugasnya untuk memadamkan api ya, tujuan utamanya gitu. Nah, tapi nggak cuma sekedar memadamkan api pada saat kebakaran, menolong orang juga adalah salah satu tugas dari pemadam kebakaran. Jadi, salah satu hal utama yang harus dimiliki oleh pemadam kebakaran itu harus berani, dan yang utamanya adalah harus berani api. Nah, kenapa pemadam kebakaran bisa berani sama api sih? Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, hal yang pertama ya pasti harus dari mentalnya gitu ya. Memang harus berani, dari dalam dirinya memang harus berani sama api. Nah, tapi selain itu, pastinya ada hal-hal yang membantu juga nih keberanian dari pemadam kebakaran tersebut. Karena yang dihadapi ini adalah api loh. Nah, kalau misalnya dengar kata api pasti kesannya itu panas, terus pasti berbahaya gitu kan ya kalau misalnya terkena gitu. Nah, apalagi nih berhubungan langsung, apalagi biasanya kalau kebakaran udah pasti apinya besar gitu kan ya. Nah, pastinya kalau misalnya tanpa persiapan yang baik, tanpa alat-alat pendukung dan juga alat-alat pelindung yang baik, para pemadam kebakaran ini nggak mungkin berani menghadapi api. Nah, jadi salah satunya selain dari keberanian yang dimiliki oleh para pemadam kebakaran ini, pastinya juga ada alat pelindung yang dapat menambah keberanian dari anggota-anggota damkar ini gitu. Nah, alat pelindungnya tentunya dari bajunya. Nah, pasti ciri-cirinya nih, kalau misalnya lihat pemadam kebakaran, sobat belajar udah tahu nih, oh itu adalah anggota damkar gitu. Pasti udah jadi ciri khasnya. Anggota damkar itu bajunya warnanya biasanya oranye cerah gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu nggak cuma baju biasa, jadi memang harus digunakan untuk setiap kali anggota damkar ini bertugas untuk dapat memadamkan api gitu. Nah, bajunya kenapa sih harus dipakai gitu? Apa sih yang menyebabkan istimewa dari bajunya tersebut yang bisa membuat anggota damkar itu jadi berani sama api? Apa ya? Nah, jadi baju pemadam kebakaran memang dirancang dan dibuat khusus untuk dapat tahan dengan panas ataupun api. Tapi kalau misalnya untuk yang oranye biasa, itu biasanya untuk tahan panas aja ya. Kalau misalnya untuk api dalam jumlah yang besar, itu ada baju khususnya lagi. Jadi kalau misalnya baju yang biasa nih, yang biasanya sobat belajar lihat, yang biasa dipakai oleh pemadam kebakaran yang warnanya oranye itu adalah bajunya biasanya disusun oleh yang namanya bahan-bahan ini. Ada dibuat dari bahan serat. Ini dari serat ya, karena serat memang adalah salah satu bahan pembuat dari baju biasanya. Nah, ini ada serat Nomex yang pertama, ada serat aramid dan juga ada serat asbes. Nah, ketiga serat ini jadi yang jadi bahan dasarnya biasanya adalah Nomex ya, serat Nomex. Nah, serat Nomex ini memang dirancang dan dibuat merupakan serat yang tahan dengan api dan juga dengan panas. Nah, jadi itu memang sifatnya kuat gitu. Jadi walaupun kena panas, kena api, itu nggak akan langsung hancur karena memang sifat seratnya demikian gitu. Dan memang serat Nomex ini banyak digunakan untuk baju-baju pelindung, terutama untuk baju pelindung pada pemadam kebakaran ini gitu. Jadi serat aramid juga sama. Jadi komponen-komponen ini ketiganya saling melengkapi gitu. Sehingga baju pelindung dari pemadam kebakaran ini dapat terbentuklah dengan maksimal gitu, dapat melindungi si pemadam kebakaran ini dari api dan juga dari panas. Kalau misalnya yang dari panas saja, biasanya dia lebih cenderung lebih banyak disusun oleh katun Nomex ini. Tapi kalau misalnya untuk yang tahan api ya, yang misalnya ada orang yang terjebak pada saat kebakaran itu, terus pemadam kebakaran harus menyelamatkan orang tersebut gitu ya. Ketika dia terjebak itu kan berarti harus langsung menghadapi api tersebut gitu kan ya. Nah, itu biasanya ada bajunya lagi yang lain. Nah, bajunya yang lain itu yang memang benar-benar tahan api itu adalah baju yang biasanya disusun dari aluminium foil biasanya. Tapi tetap unsur
utamanya itu adalah ketiga serat ini. Nah, jadi untuk setiap jenis serat, setiap jenis bahan itu pasti ada fungsinya masing-masing. Jadi harus ada bahan-bahan yang sesuai untuk dapat menciptakan suatu benda, suatu baju gitu misalnya ya, untuk hal ini yang memang sesuai untuk kegunaannya. Nah, nanti kalau misalnya untuk baju sehari-hari pastinya akan beda lagi gitu. Nah, jadi setiap bahan punya fungsinya sendiri, punya kegunaannya sendiri. Nah, di episode live classes kali ini, kita akan membahas bahan-bahan apa saja sih yang berfungsi, yang bermanfaat, yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Sobat Belajar penasaran, tetap saksikan episode live classes kali ini bersama dengan saya, Kak Dian. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa materinya? Yuk kita bahas. Oke, jadi di sini kita akan membahas pemanfaatan bahan. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu pasti bahan penyusunnya sudah disesuaikan dengan fungsi dan kegunaan dari tiap benda-benda tersebut. Jadi bahan-bahan penyusunnya juga memang sesuai dengan benda-benda tersebut ditujukan untuk apa gitu. Misalnya lampu, kenapa bisa lampu itu dia bercahaya, terang gitu, menerangi kan ya, karena memang bahan penyusunnya itu sudah sesuai dengan kegunaannya. Kemudian untuk bangku atau kursi, meja, kemudian pensil, buku dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita, itu pasti ada alasan khususnya kenapa dia terbuat dari bahan tersebut gitu. Nah, bahan-bahan apa yang akan kita pelajari? Nah, jadi yang akan kita pelajari itu ada jenis-jenis bahan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada karet, ada bahan yang terbuat dari karet, kemudian serat, kemudian ada keramik, ada kaca, dan juga ada kayu. Nah, jadi 5 bahan ini yang memang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas kenapa sih bahan-bahan ini ditujukan untuk membuat benda tersebut gitu. Kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama kita bahas mengenai bahan serat dulu ya. Nah, bahan serat. Apa itu serat? Jadi serat ini merupakan suatu jenis polimer. Apa itu polimer? Polimer ini kalau dari pengertiannya itu adalah rantai berulang dari atom-atom yang identik, yang dia di mana atom-atom yang identik ini itu saling berikatan. Nah, atom-atom identik ini disebut sebagai monomer. Jadi pembentuknya dan terikat untuk membentuk molekul yang raksasa. Jadi ini molekul-molekulnya ini tadi monomer ini dia saling berikatan satu sama lain dan itu berulang terus-menerus gitu. Nah, membentuk suatu molekul yang raksasa. Nah, misalnya gambarannya seperti ini. Di sini ada bulatan, misalnya bulatan ini merupakan monomernya. Jadi atom-atom atau kumpulan atom yang saling berikatan gitu ya. Misalnya di sini ada yang warnanya pink, merah, sama biru gitu ya. Terus nanti berikatan lagi, ada lagi pink, merah, biru. Jadi berulang gitu. Nah, ini terus menerus saling berikatan hingga membentuk molekul yang raksasa, hingga membentuk benda tersebut gitu, hingga membentuk serat tadi gitu. Nah, jadi kenapa namanya polimer? Karena poli itu artinya adalah banyak dan juga meri. Ini polimer dari kata poli dan juga meri. Dan juga meri ini artinya adalah bagian. Jadi ada banyak bagian. Itu dimana bagiannya ini satunya itu adalah tadi monomer. Itu ya sobat belajar. Nah, serat ini ada berbagai macam jenisnya. Contohnya misalnya tadi ya untuk yang masalah serat adalah polimer tadi. Misalnya ketika molekul glukosa dengan molekul glukosa, sobat belajar tahu kan ya molekul glukosa salah satu jenis karbohidrat gitu ya. Nah, ketika molekul glukosa dia berikatan dengan molekul glukosa hingga tak terhingga, hingga banyak banget jumlahnya saling berikatan nih. Nah, itu akan membentuk yang namanya selulosa. Gitu ya. Nah, selulosa ini adalah molekul-molekul glukosa yang membentuk polimer
tadi. Nah, selulosa ini biasanya terdapat di kayu, misalnya di kayu-kayu tumbuhan atau di kapas, itu terbentuk dari selulosa itu tadi, gitu. Nah, selulosa ini juga merupakan salah satu jenis serat, gitu ya. Nah, kemudian serat ini dibagi jadi ada dua. Ada serat alami, ada serat sintetis. Untuk yang serat alami, contohnya misalnya serat katun. Nah, serat katun atau bahan katun. Pasti sobat belajar udah nggak asing nih dengan kata-kata serat katun ini. Katun, yang biasanya digunakan untuk bahan pakaian. Itu ya, pakaian yang digunakan sehari-hari. Biasanya menggunakan serat katun ini. Nah, serat katun ini ya termasuk serat alami yang terbuat atau yang diambil dari kapas biasanya atau kapuk itu ya, dari tumbuhan kapuk. Jadi terbuat dari kapas. Nah, karakteristik dari serat katun ini itu dia bahannya kaku biasanya, tapi walaupun kaku tapi mudah kusut gitu. Jadi harus diserika biar kelihatannya lebih bagus gitu kalau mau dipakai. Kemudian ada kelebihannya juga, ini mudah menyerap keringat. Jadi biasanya bahan-bahan kaos gitu ya, itu biasanya menggunakan bahan dari serat katun ini karena memang mudah untuk menyerap keringat dan memang biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang misalnya untuk kegiatan biasa gitulah ya. Misalnya untuk di rumah atau untuk jalan-jalan keluar gitu, itu biasanya baju-bajunya banyak yang terbuat dari serat katun ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada serat sutra. Nah, kalau serat sutra ini adalah bahan atau serat alami yang biasanya terbentuk dari kepompong ulat sutra biasanya dibuatnya. Memang prosesnya lumayan rumit gitu ya. Memang rumit prosesnya, makanya biasanya serat sutra ini harganya mahal gitu. Nah, satu sutra ini dia punya banyak kelebihan. Nah, kelebihannya itu dia kelihatannya berkilau gitu. Jadi nilai estetikanya ketika dilihat itu cantik gitu, indah gitu terlihatnya gitu ya. Jadi berkilau, kemudian halus kalau disentuh, lembut, terus nggak mudah kusut seperti katun tadi. Dan juga biasanya ini untuk baju-baju yang formal biasanya banyak yang menggunakan serat dari serat sutra ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada serat wol. Nah, wol ini terbuat dari bulu domba. Nah, ini sifatnya, karakteristiknya biasanya dia kuat, kemudian daya elastisnya tinggi, kemudian penahan panas yang baik, dan juga pokoknya dapat menjaga atau dapat mempertahankan suhu tubuh dengan baik gitu. Misalnya kalau misalnya cuacanya lagi dingin, itu dapat menghangatkan tubuh gitu kan ya. Makanya biasanya serat wol ini digunakan untuk membuat baju-baju hangat gitu. Misalnya untuk jaket, untuk sweater, itu biasanya pakainya serat wol ini karena dapat memberikan kehangatan gitu kalau misalnya cuacanya dingin gitu. Nah, kemudian yang keempat ada serat linen. Ini terbuat dari serat tumbuhan rami biasanya. Nah, karakteristiknya dia halus, kuat, kemudian mudah kusut, tapi tidak tahan panas. Jadi kalau misalnya dibakar oleh api gitu langsung hangus gitu, jadi nggak tahan dengan panas, tapi dia sifatnya kuat dan juga halus. Tapi untuk serat linen ini bedanya dengan yang katun tadi, kalau serat linen ini dia tidak mudah menyerap keringat, jadi kalau untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari lebih bagus yang serat katun tadi gitu. Jadi untuk setiap jenis serat, dia kegunaannya juga berbeda-beda tentunya, karena karakteristik dari bahan tersebut pun berbeda-beda gitu. Nah, yang kedua ada serat sintetis. Di sini serat sintetis ada misalnya serat nilon. Nah, nilon ini biasanya karakteristiknya dia kuat, kemudian ringan, berkilau, elastis, dan juga tidak mudah kusut. Nah, jadi kalau serat sintetis ini memang adalah jenis serat yang dibuat ya, yang tidak diambil dari alam, yang dibuat, diciptakan gitu ya, melalui percobaan-percobaan hingga terbentuklah serat yang karakteristiknya sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi dibuat
Nah, untuk yang serat nilon ini tadi karena sifatnya tadi ya kuat, ringan, berkilau, terus elastis. Biasanya serat nilon ini dimanfaatkan digunakan pada baju renang biasanya atau baju-baju penyelam itu pakai serat nilon. Atau untuk stocking, untuk bahan parasut itu biasanya pakai serat nilon gitu. Jadi ini serat buatan ya, bukan yang terdapat dalam alam gitu. Nah, kemudian yang kedua ada serat polyester. Nah, serat polyester ini karakteristiknya dia kuat, tidak mudah kusut, kemudian tahan panas dan juga daya serapnya terhadap air itu rendah. Biasanya untuk serat polyester digunakan untuk baju-baju hangat biasanya, atau untuk jaket biasanya itu pakai serat polyester. Gitu sobat belajar. Jadi ini adalah contoh dari serat sintesis. Kalau serat sintetis ini kita bisa dibuatnya tuh bisa sesuai dengan keinginan kita gitu, sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini tadi ada bahan serat, sekarang yang kedua ada bahan karet. Nah, sobat belajar pasti tahu nih karet. Kalau dengar karet pasti kepikirannya sesuatu yang elastis gitu kan ya, karet gitu kan. Nah, karet ini kalau yang alaminya itu terbuat dari getah pohon karet. Jadi getahnya yang diambil. Nah, ini pohon karet, terus getahnya diambil, dikumpulkan. Nah, getahnya ini adalah bahan dari pembuat karet tadi. Nah, karet ini itu adalah suatu jenis senyawa hidrokarbon gitu ya. Nih, kira-kira ini adalah rumus senyawanya, yaitu C5H8N. Kenapa ada N-nya? Karena karet juga ini merupakan jenis dari polimer. Itu ya. Nah, biasanya disebut sebagai poliisopren. Ini adalah karet alam. Itu ya. Nah, karet alam biasanya dimanfaatkan untuk bahan-bahan ban kendaraan bermotor biasanya. Karena kelebihan dari bahan karet alami ini dia elastis, kemudian mudah diolah dan tidak mudah panas. Jadi dia walaupun digesek gitu kan, biasanya untuk bahan ban kendaraan itu kan pasti terus menerus ya, terus kena gesekan antar jalanan. Nah, itu tidak mudah panas dan juga tidak mudah cepat aus istilahnya. Aus itu tidak mudah habis akibat gesekan gitu. Jadi digunakan untuk bahan ban kendaraan bermotor, bisa mobil, bisa motor gitu, ban luarnya biasanya. Itu terbuat dari karet alami gitu ya. Nah, kemudian kalau yang karet alami tadi yang berasal dari getah pohon karet tadi. Nah, tapi selain dari getah pohon karet, itu juga ada karet sintetis, karet yang dibuat gitu ya. Karet yang dibuat ini biasanya dibuatnya itu terbuat dari minyak bumi atau batu bara. Jadi dari olahan minyak bumi gitu ya, minyak bumi. Tahu kan ya sobat belajar? Nah, karet sintetis ini ada beberapa jenis. Bedanya dengan karet alami, kalau karet alami itu biasanya dia tidak tahan api. Jadi kalau misalnya dibakar gitu ya, itu langsung mudah meleleh gitu kalau untuk karet alami. Kemudian juga nggak tahan dengan kena minyak. Biasanya kalau karet direndam di minyak itu dia akan langsung membesar gitu karetnya ya. Jadi nggak tahan karena dia dapat bereaksi lah gitu istilahnya. Jadi tidak tahan dengan panas, dengan api tadi, dengan minyak gitu. Nah, kalau karet sintetis ini bisa dibuat gitu, sebisa mungkin dia bisa tahan dengan minyak gitu, atau tahan dengan api, karena memang terbuatnya dari minyak bumi tadi gitu ya. Nah, yang pertama ini karet sintetis ada NBR atau nitrile butadiene rubber. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk selang karet yang ada di pom bensin yang untuk mengisi bensin. Nah, itu biasanya karetnya terbuat dari NBR ini karena NBR ini karakteristiknya memang tahan dengan minyak dan juga lemak gitu. Dimanfaatkan untuk di pom bensin itu, jadi untuk mengisi bensinnya itu gitu, sobat belajar. Kemudian selanjutnya yang kedua ada CR atau kloropren rubber. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk pembungkus kabel. Tahu kan ya kalau misalnya kabel itu kan dalamnya sebenarnya ada
konduktornya gitu kan ya. Makanya harus dilapisi dengan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, supaya kalau misalnya kita pegang itu nggak kesetrum gitu kan ya. Nah, itu dibuatlah dari CR ini atau chloroprene rubber. Jadi ini tahan dengan adalah sifatnya itu adalah isolator yang baik gitu, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, dan juga tahan api, tahan panas gitu sifatnya. Kemudian yang ketiga ada IIR, IIR atau isobutane isopren rubber. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dalam untuk ban dalam kendaraan bermotor, ban dalamnya ya. Nah, kemudian untuk sarung tangan yang dari karet itu, yang untuk di pabrik biasanya atau untuk di laboratorium biasanya pakai karet sintetis dari IIR ini. Gitu sobat belajar. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga ada bahan keramik. Nah, keramik ini berasal dari kata keramikos dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya adalah sesuatu yang dibentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Nah, memang ini proses pembuatan dari keramik ini itu biasanya yang seperti itu loh yang di keramik. Cara membuat keramik itu yang diputar-putar gitu ya dari tanah liat kemudian dibentuk. Memang awal mulanya proses pembentukannya adalah hand building dulu atau dibentuk dengan tangan. Kemudian ada throwing. Nah, throwing ini atau diputar gitu ya. Jadi prosesnya memang harus diputar gitu supaya rapi gitu kan ya. Untuk membentuk bentuk dari si tanah liatnya itu sendiri sesuai keinginan kita. Kemudian yang ketiga casting, pencetakan. Jadi ada juga yang dicetak. Biasanya kalau misalnya tidak melalui proses yang manual seperti ini, gitu ya. Nah, jenis-jenis dari keramik di sini ada tembikar, ada gerabah, ada keramik batu. Kalau tembikar biasanya jadi beda jenis keramik ini didasarkan dari suhu pemanasannya. Jadi tadi kan intinya keramik itu adalah bahan dasarnya tanah liat, tapi melalui proses pemanasan tadi. Proses pemanasan supaya tanah liatnya itu yang tadinya dia lembek gitu kan ya, jadi mengeras gitu, jadi lebih kuat bahannya. Nah, kalau untuk tembikar, ini dipanaskannya sekitar pada suhu 1000 derajat Celcius. Nah, biasanya bahan-bahan dari tembikar ini itu adalah contohnya adalah batu bata atau genting yang dari tanah liat. Itu adalah produk dari tembikar ini. Kemudian gerabah yang kedua. Kalau gerabah di sini bahan bakunya sama tanah liat, cuma dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi, yaitu 1200 derajat Celcius gitu ya. Biasanya ada kendi, ada guci, itu bahan gerabah. Kemudian untuk yang keramik batu, ini bahan bakunya sama tanah liat, tapi ada tambahannya. Ada pasir kuarsa, ada air, kemudian dipanaskannya juga dengan suhu yang lebih tinggi lagi, yaitu dari sekitar 1200 sampai 2000 derajat Celcius. Nah, contoh dari keramik batu ini biasanya untuk buat mangkok, buat cangkir, atau piring, itu keramik-keramik yang merupakan jenis dari keramik batu ini melalui proses pemanasan yang jauh lebih tinggi suhunya. Gitu sobat belajar. Nah, yang keempat ada bahan kaca. Nah, bahan kaca ini sebenarnya sudah lama diproduksi sejak 4 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, bahan baku dari kaca kalau yang sekarang ya, karena seiring berkembangnya zaman gitu ya, pasti ada peningkatan dari bahan pembuatan kaca ini. Nah, kalau bahan kaca di sini itu yang sekarang digunakan bahan utamanya itu ada pasir silika. Pasir silika tuh bisa aja pasir yang misalnya pasir dari pasir pantai itu bisa aja pasir silika, kemudian soda abu, kemudian ada batu kapur CO3, kemudian ada feldspar. Nah, di sini biasanya bahan kaca itu dimanfaatkan untuk wadah-wadah makanan atau minuman biasanya, karena memang ini bahan kaca itu aman untuk bahan-bahan makanan dan juga minuman. Ada misalnya untuk
tempat taruh makanan, untuk misalnya untuk blender yang memang digunakan untuk makanan dan juga minuman gitu. Jadi bahan kaca ini. Nah, bahan kaca ini biasanya dia sifatnya transparan, udah pasti ya, kelihatan gitu. Jadi isinya itu dapat terlihat gitu, bahan kaca. Kemudian sifatnya juga keras. Nah, tapi walaupun keras, kalau misalnya dia jatuh atau kenapa-napa gitu, itu dia mudah pecah gitu, jatuh atau terkena bahan lainnya yang lebih keras, itu biasanya dia mudah pecah jadinya. Nah, tapi dia memiliki nilai estetika yang tinggi. Jadi kalau misalnya sesuatu barang atau bahan gitu ya yang disimpan dalam bahan kaca ini kelihatannya lebih cantik lah gitu, lebih indah dilihatnya gitu. Karena memang tujuan utamanya dia memiliki nilai estetika yang tinggi tadi gitu. Nah, yang kelima ada bahan kayu. Nah, kalau kayu biasanya memang ini semuanya adalah hasil alami dari hutan, dari pohon, bahan kayu gitu ya. Biasanya memang tidak ada yang sintetis gitu, karena kayu memang ya identiknya dengan pepohonan gitu, dengan tumbuhan tanaman gitu kan ya. Nah, komponen dari kayu ini kebanyakan disusun dari dua komponen ini, yaitu ada selulosa sebanyak 70% dan juga lignin. Lignin adalah komponen penyangganya gitu. Nah, setiap kayu itu kan punya karakteristik yang berbeda, punya sifat yang berbeda juga. Nah, kayu ini dia punya kelebihan, mudah dibuat, mudah dibentuk, mudah didapatkan, dan juga tidak berkarat seperti logam gitu. Nah, untuk yang tadi ya, kayu dengan jenis yang berbeda, kemudian fungsinya juga akan berbeda. Misalnya untuk perabot-perabot rumah tangga seperti kursi, kemudian meja, lemari, biasanya dipilih kayu yang memang karakteristiknya kuat gitu kan ya. Nah, misalnya contohnya kayu jati. Kayu jati ini kan kuat, keras kayunya. Kemudian tahan terhadap rayap gitu kan ya. Nah, itulah dipilihlah kayu-kayu yang sifatnya kuat tadi, itu digunakan untuk furniture biasanya, untuk alat-alat rumah tangga. Kemudian kayu juga bisa digunakan untuk bahan pembuat kertas misalnya, atau ini tadi, atau ada untuk membuat serat tadi. Itu juga ada beberapa serat yang diambil dari kayu. Biasanya kayu-kayu yang bukan kayu keras biasanya, kayu yang lebih lunak gitu. Kalau untuk yang kertas, itu yang diambil adalah kulit kayunya biasanya. Untuk buat kertas, untuk tisu, itu juga terbuat dari kayu. Gitu sobat belajar. Nah, tadi di episode kali ini kita telah belajar mengenai bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari dan juga pemanfaatannya. Nah, semoga sahabat belajar telah paham apa yang telah kita bahas di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!